Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Anak-anak solih solihah. Semoga kabar baik untuk kalian dan semua keluarga. Dan tetap semangat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang memecahkan persoalan yang menggunakan histogram. Oke. Apa histogram itu? Kalau kita lihat histogram itu sebetulnya adalah bentuknya diagram. Diagram yang dia bisa menggambarkan distribusi frekuensi sebuah data begitu. Ini adalah namanya distribusi frekuensi anak-anak. Tabel distribusi frekuensi. Oke. Kalau yang ini namanya adalah ogif, masih ingat ya? Kalau yang hijau ini dari kecil ke besar namanya ogif positif, meningkat ya nilainya. Dari besar ke kecil, maka ini namanya ogif negatif. Lalu histogram yang mana? Histogram itu yang ini anak-anak. Yang kotak-kotak ungu ini, itu histogram. Oke. Kemudian tengah-tengahnya histogram kalau kita kasih titik dan titik tengah dari histogram ini kita hubungkan, maka dia namanya adalah poligon frekuensi. Jadi kotak-kotaknya ini, batang-batangnya ini adalah histogram. Kemudian ketika kita tarik garis pada tiap tengah-tengah histogram yang melewati tiap tengah dari histogram, itu namanya poligon frekuensi. Jadi nggak usah bingung ya. Jadi nanti soal-soal kita yang akan kita bahas bentuknya adalah kotak-kotak ini tadi anak-anak. Dicari minnya, dicari mediannya, cari modusnya, dicari simpangan bakunya, dicari simpangan rata-ratanya, dicari variansinya. Oke, kita mulai dulu ya, pelan-pelan saja. Kita mulai soal nomor 1 anak. Ini disajikan histogram. Ya, histogram ini kalau kita hitung frekuensinya adalah 15 ditambah 17 ditambah 25 ditambah 25 ditambah 15 ditambah 12 ditambah 11. Frekuensinya kalau saya hitung di sini atau kalian bisa hitung nanti dengan menggunakan kalkulator boleh, kita menggunakan ngitung biasa juga boleh, maka jumlah frekuensinya itu adalah 120 anak. Oke, ini adalah tinggi badan siswa. Tinggi badannya disajikan di bawah ini. Oke, lalu bagaimana kita bisa menentukan yang namanya min itu, rumusnya itu adalah sigma dari Fi dikali Xi dibagi dengan sigma F. Sigma dari Fi, Fi-nya sudah ada, 15, 17, 25, 25, 15, 12, 11 sudah ada. Xi-nya yang belum ada. Xi-nya adalah nilai tengah anak-anak. Oke, nilai tengah dari data. Jadi pas nilai di tengah-tengah sini. Gimana caranya menentukan nilai tengah di sini? Makanya kita harus kenal yang namanya histogram. Histogram ini anak-anak dia disajikan berdasarkan tabel distribusi frekuensi. Nah, yang paling tepi di sini, ini namanya tepi bawah kelas, anak-anak. Tepi bawah kelas. Ya, tepi bawah kelas itu adalah tepi kelas dikurangi setengah. Jadi kalau ini kita bentukkan tabel, anak-anak. Kita bikin tabel, misalkan tabelnya begini. Nggak lurus ya, nggak apa-apa ya. Misalkan begini. Maka batang yang pertama ini, nilainya adalah, ini kan 151,5, tambah setengah, nak. Berarti yang paling ujung ini 151,5 ditambah setengah berarti 152. Oke, yang ini 154,5 ditambah setengah berarti 155 gitu ya. 157,5 berarti 158. Oke, kemudian 160,5 ditambah setengah 161. 163,5 berarti 164. Oke, 166 setengah ditambah setengah berarti 167. Oke, nah cukup ini ternyata. Ya, jadi enaknya tulis di mana ya? Saya tulis di sini aja ya. Ya gak cukup ini, gimana nak? Gak apa-apa deh. Saya tulis sebelah sini aja nak ya, biar gampang ya. 152, kemudian 155, 158, 161, 164, 167. Ada berapa kelas ini?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang 1 anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 benar ya? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih 6, kurang 1. Oke. 167 sudah. Yang sebelah sini anak-anak berapa ini? 169,5 ditambah setengah berarti 170 ya? Ini ya. Nah, ini adalah bawah kelasnya. Atas kelasnya, nah, gini kan. Biasanya kalau kita punya distribusi frekuensi itu kan begini. Atas kelasnya mana? Ya ini anak-anak, tinggal kurangi setengah. Ujung paling kanan dari batang ini dikurangi setengah. Berarti 154 dikurangi setengah. 154,5 dikurangi setengah berarti 154. Terus yang ini dikurangi setengah berarti 157 kan begitu ya. Yang ini dikurangi setengah 160. Yang ini dikurangi setengah 163. Yang ini dikurangi setengah 166. Yang ini dikurangi setengah 169. Yang ini dikurangi setengah 172. Nah, ini anak-anak. Jadi kalau kita gambar tuh begini. Sebetulnya distribusi frekuensinya itu. Oke. Kalau sudah dapat seperti ini, ya, kita dapat F-nya berapa ini tadi? F-nya 15, 17, 25, 25, kemudian 15, 12, dan 11. Oke, ini F-nya. Nah, oke. Kita bisa cari nilai tengahnya. Mana nilai tengah? Ya, tengah-tengahnya 152 dengan 154. Nah, berapa tengah-tengahnya? 153. Pinter. Ini tengah-tengahnya berapa? 155 sampai 157. 156. Ya, yang ini tengah-tengahnya 159. Ini tengah-tengahnya 162. Ini tengah-tengahnya 165. Ini tengah-tengahnya 168. Ini tengah-tengahnya 171. Selesai. Kalau sudah selesai, kita tinggal ngali anak-anak. Dikali aja. Oke. Nanti kalian ngitungnya pakai penggaris ya. Ini kan FI dikali XI. Ya sudah. Ini FI dikali XI. Ya, tulis di sini. Berapa hasilnya? Ya, coba kita cari ya nilainya ya. Kita cari dulu nilainya. Berapa itu hasilnya? 15 dikali 153. Hasilnya adalah 2295. Kemudian 17 dikali dengan 156. Hasilnya adalah 2652. 25 dikali dengan 159. Hasilnya adalah 3975. Oke, 25 dikali dengan 162. Hasilnya adalah 4050. Oke, 15 dikali 165. Hasilnya adalah 2475. Oke, 12 dikali dengan 168. Hasilnya adalah 2016. 11 dikali 171. Hasilnya adalah 1881. Nah, ini kalau kita jumlah semua anak-anak, ini nggak cukup juga, nggak apa-apa wis di sini. Jumlahnya adalah kita jumlah 19.344. Nah, sehingga kita min-nya adalah 19.344 dibagi dengan 120 sigma F-nya ini. Ya, hasilnya berapa? 19.344 dibagi dengan 120. Hasilnya adalah 161,2. Artinya, tinggi badan rata-rata data ini, data siswa yang ada di sini sebanyak 120 orang adalah 161,2 cm. Selesai. Bisa ya? Oke? Bisa. Ya. Nanti selanjutnya kita akan coba yang
median dan modus dan simpangannya ya. Satu-satu saja anak-anak ya. Ya, karena waktu kita terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.